Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pada hari ini, yaitu mengenai COVID-19 atau Coronavirus Disease. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarada Devi. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri dan Getri Yolanda sebagai pemateri. Nah, pada PPT kali ini kami membagi ke dalam dua bagian, yaitu bab 2 dan bab 3. Untuk bab 2 mengenai sejarah COVID, konsep COVID, penyebab COVID, karakteristik COVID, dan alat pendeteksi COVID. Nah, untuk bab 3-nya yaitu mengenai moda-moda transmisi COVID-19 dan penanggulangan COVID-19. Baiklah, untuk materi-materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Nah, untuk materi yang pada bab 2 yaitu ada sejarah COVID seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk sejarah COVID, asal mula virus corona seperti dikutip oleh World Health Organization atau WHO, virus corona berasal dari coronavirus atau COV yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga yang lebih parah yaitu seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Virus corona merupakan zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Menurut penyelidikan yang telah dilakukan, SARS-CoV ditularkan dari kucing luwak atau yang lebih dikenal sebagai musang ke manusia, dan MERS-CoV dari unta ke manusia. Namun, beberapa virus corona juga dikenal beredar pada hewan-hewan yang sebelumnya belum pernah menginfeksi manusia. Selanjutnya yaitu konsep COVID-19. Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120 sampai 160 nanometer. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk diantaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah COVID-19, ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu Alpha Coronavirus 229E, Alpha Coronavirus NL63, Beta Coronavirus OC43, Beta Coronavirus HKU1, Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus atau SARS-CoV, dan Middle East Respiratory Syndrome atau Sindrom Coronavirus atau MERS-CoV. Saat ini penyebaran SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia menjadi sumber transmisi utama sehingga penyebaran menjadi lebih agresif. Transmisi SARS-CoV-2 dari pasien simptomatik terjadi melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin. Nah, selanjutnya yaitu penyebab COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Lalu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Lalu yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik COVID-19. Yang pertama yaitu tidak dapat melakukan metabolisme sendiri, tidak dapat melakukan replikasi tanpa sel inang, tidak tumbuh, tidak merespon lingkungannya. Virus corona mempunyai sifat yang sensitif terhadap panas. Jika terkena suhu 56 derajat Celcius, virus ini akan mati dalam waktu 30 menit. Virus corona tersendiri termasuk ke dalam famili Coronaviridae. Virus ini terdiri dari selubung lipid bilayer atau envelope. Nah, virus corona ini atau COVID-19 mengandung 4 protein struktural utama, yaitu 1. Protein spike atau S, 2. membran atau M, 3. nukleokapsid atau N, dan 4. envelope atau E. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Getri Yolanda. Kepada Getri dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yaitu tentang alat pendeteksi COVID-19. Yang mana yang pertama yaitu swab test atau disebut dengan RT-PCR atau polymerase chain reaction. Yang mana indikasinya untuk melihat adakah virus di tubuh manusia. Sampelnya yaitu sampel hidung atau tenggorokan tempat virus bereplikasi untuk melihat RNA virus. Durasinya hingga hasil diketahui yaitu 3 sampai 5 hari. Yang kedua yaitu rapid test atau tes darah, yang mana indikasinya untuk melihat antibodi atau imunoglobulin yang terbentuk karena pernah terpapar, yang mana sampelnya darah. Ini durasinya hingga 15 menit hasil diketahui rapid test ini. Selanjutnya yaitu molekuler atau disingkat dengan TCM, yang mana indikasinya mengidentifikasi virus SARS atau CoV-2 pada RNA-nya menggunakan cartridge khusus ya, atau tes ini mulanya dimanfaatkan untuk mendiagnosis penyakit tuberkulosis atau TB berdasarkan pemeriksaan molekuler, yang mana sampelnya dahak dengan aplikasi asam nukleat berbasis cartridge, yang mana durasinya kurang lebih 2 jam. Selanjutnya yaitu pada bab 3 kami menjelaskan tentang moda-moda transmisi COVID-19. Yang kedua yaitu penanggulangan COVID-19. Yang mana moda-moda transmisi ini mendeskripsikan secara singkat kemungkinan moda transmisi SARS-CoV-2 termasuk transmisi kontak, droplet atau percikan melalui udara atau airborne, formit fekal oral melalui darah ibu ke anak dan binatang ke manusia. Infeksi SARS-CoV-2 ini umumnya menyebabkan penyakit pernapasan ringan hingga berat dan kematian. Sedangkan sebagian orang yang terinfeksi virus ini tidak pernah menunjukkan gejala. Yang mana moda-moda transmisi ini terbagi 3, yaitu transmisi kontak dan droplet. Ini terjadi melalui kontak langsung. Sedangkan transmisi melalui udara didefinisikan sebagai penyebaran agen infeksi yang diakibatkan oleh penyebaran droplet nukleus atau aerosol yang tetap infeksi saat melayang di udara dan bergerak hingga jarak yang jauh. Selanjutnya yaitu transmisi formit, yang mana sekresi saluran pernafasan atau droplet yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi dapat mengontaminasi permukaan dan benda sehingga terbentuk formit atau permukaan yang terkontaminasi. Selanjutnya yaitu penanggulangan COVID-19, yang mana pertama yaitu tetap di rumah, hindari pengunjung tempat umum dan berkerumunan di orang banyak, dan hindari transportasi umum, jaga jarak, dan juga hubungi dokter sebelum mengunjungi tempat-tempat tertentu. Apakah kita boleh mengunjungi tempat tersebut atau tidak. Gunakan masker saat sakit, sering cuci tangan dan hindari menyentuh wajah. Terus gunakan disinfektan pada permukaan sentuhan tinggi. Memantau gejala diri sendiri, apakah kita memiliki gejala COVID-19 apakah tidak. Misal indera penciuman tidak berfungsi dengan baik, itu lebih baik kita mengkonsultasi kepada dokter. Yaitu mulai menghentikan isolasi di rumah dengan syarat tidak demam selama setidaknya 72 jam jika kita memiliki gejala tersebut. Selanjutnya itu panduan setelah karantina, yang mana pertama tempatkan pasien dalam ruangan tersendiri. Yang kedua batasi pergerakan atau minimalnya berbagi di ruangan yang sama. Selanjutnya anggota keluarga yang lain sebaiknya tidur di kamar yang berbeda. Dan selanjutnya sebaiknya pasien dirawat oleh satu orang yang benar-benar sehat. Selanjutnya orang yang merawat atau melakukan kontak dengan pasien wajib mencuci tangan setiap saat, karena COVID-19 ini mudah menularkan penyakitnya ke orang-orang lain.
Selanjutnya, pasien dan orang yang merawatnya wajib mengenakan masker. Selanjutnya, selama digunakan, masker tidak boleh dipegang. Perhatikan cara membuang masker bekas. Hindari melakukan kontak dengan cairan tubuh pasien. Materi selanjutnya yaitu tindakan yang dilakukan jika terpapar COVID-19. Yang pertama, hubungi penyediaan layanan kesehatan atau hotline COVID-19 untuk mendapatkan informasi terkait tempat dan waktu untuk menjalani tes. Selanjutnya, mentaati prosedur pelacakan kontak untuk menghentikan penyebaran virus. Selanjutnya, jika tes tidak tersedia, tetaplah di rumah dan jangan lakukan kontak dengan orang lain selama 14 hari. Selanjutnya, selama masa karantina, jangan pergi ke kantor, sekolah, atau tempat-tempat yang lain. Selanjutnya, jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Selanjutnya, kenakan masker medis untuk melindungi orang lain termasuk diri kita sendiri. Dan cuci tangan secara rutin. Selanjutnya, gunakan ruangan terpisah dari anggota keluarga lain. Dan jika tidak memungkinkan, selalu kenakan masker medis. Dan pastikan ventilasi ruangan selalu baik. Selanjutnya, jika menggunakan kamar bersama orang lain, beri jarak antara tempat tidur minimal 1 meter. Selanjutnya, mengamati diri sendiri apakah Anda memiliki ada gejala apapun selama 14 hari. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Getri Yolanda. Selanjutnya, kepada teman-teman, apabila ingin menambahkan materi atau mengkritik dan memberikan saran, atau jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya pada kolom komentar di link YouTube yang telah kami sediakan. Sebelumnya, kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.